Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan bantuannya di lembaga USAID, di mana lembaga itu adalah merupakan donatur tetap untuk OCCRP. Dengan demikian, maka OCCRP otomatis tutup dikarenakan donatur utama yakni dari USAID telah ditutup oleh Donald Trump. OK, yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024. Keterangan pada Google Form belakangan kembali ramai karena rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK, yang menempatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka, ok.org, Kamis, 2 Januari 2025. Hilangnya rilis tersebut dari situs resmi OK menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari OK terkait alasan penghapusan konten tersebut. Fakta baru tentang OCCRP. Kalian udah tahu OCCRP kan? Yang kemarin memberitakan Pak Jokowi adalah finalis presiden terkorup di dunia. Nah, baru-baru ini muncul berita Donald Trump hendak tutup USAID. USAID adalah badan utama Amerika Serikat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, yang sedang berusaha keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis. Tapi menurut Donald Trump, USAID dikelola oleh orang gila yang radikal dan kita akan mengeluarkan mereka. Lalu kita akan mengambil keputusan mengenai masa depannya. Well, it's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. Lah, terus apa hubungannya dengan OCCRP? Jadi ada salah satu jurnalis dan penulis dari Amerika yang membocorkan kalau OCCRP ini didanai oleh USAID. Jurnalis tersebut juga mengatakan kalau USAID ini mendanai OCCRP untuk berkontribusi pada perubahan rezim di beberapa negara yang ada di dunia. Dan taktik yang digunakan adalah kontra dan pemberontakan. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap salam jegigis. Lo tau gak siapa sebenarnya penjahat di Indonesia? Sumpah ini ngeri banget. Oke, simpelnya gini. Jadi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu kan sekarang lagi menutup organisasi yang namanya USAID. Yang dimana USAID ini adalah organisasi kemanusiaan yang suka ngasih bantuan dana buat negara miskin atau negara yang lagi melakukan reformasi demokrasi. Nah, tiba-tiba USAID ini mau ditutup sama Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Soalnya menurut Donald Trump, USAID ini dikelola sama sekelompok orang gila yang radikal. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out. Akhirnya semua pihak yang didanai sama USAID ini panik, mulai dari media, aktivis, sampai SJW yang dibayar sama mereka. Soalnya mau di-stop sama Donald Trump. Lah terus apa hubungannya bang sama Indonesia? Nah menariknya, kemarin ada seorang jurnalis dan penulis di Amerika yang ngebocorin kalau OCCRP itu dibiayai sama USAID. Kalau kalian ingat berita yang pernah bikin gaduh di Indonesia soal Jokowi orang yang paling korup, nah itu OCCRP. Dan jurnalis Amerika ini bilang USAID ini sebenarnya salurin dana buat kontribusi pada perubahan rezim di negara-negara di dunia, kayak buat gerakan kontra, pemberontakan, dan lain-lain. Nah menariknya, ternyata media di Indonesia ada yang collab sama OCCRP yang didanai sama USAID. Ada Tempe, ada Terasi yang selalu mengutip OCCRP. Apakah jangan-jangan media di Indonesia selama ini banyak yang dibiayai sama USAID buat bikin gerakan pemberontakan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ditutup. Udah dibilang jangan ganggu orang baik, masih juga. Akhirnya keran lo ditutup saat ini. USAID itu adalah organisasi dunia lah yang membantu setiap negara yang punya masalah supaya pendidikannya bagus, supaya tidak ada lagi orang miskin. Tapi apa yang mereka lakukan ini pengelola Donald Trump bilang dana dari mereka dikelola oleh orang gila yang radikal. Nah loh, makanya uangnya jangan dipakai untuk demo. Lu jangan bayar Tempo untuk jelek-jelekin Jokowi selama ini. Udah dibilang jangan ganggu orang baik, masih juga loh. Akhirnya uangnya itu bukan pada tempatnya, jadi ditutup sekarang ini. Ada banjir, lu nggak bantu. Ada gunung yang meletus, ada puting beliung, lu nggak bantu. Malah lu kasih ke Tempo, lu bayar demo-demo untuk musuhin pemerintah. Ya gigit jari sekarang kan. Memang harus tutup.
Udah dibilang jangan ganggu orang baik, keran lo ditutup, nggak ada gunanya juga, ya kan? Rasain lo pengelola aturan dana punya, tapi apalagi di desa-desa pelosok itu nggak ngerasain sama sekali, nggak ngerti malah ada dana dari pemerintah yang pemerintah Amerika. Ya udah baguslah kalau ditutup. Prabowo ditikam partai sendiri lewat kewenangan baru DPR yang setara presiden. Guys, dari kemarin banyak banget loh yang kritik kewenangan baru DPR yang bisa dibilang jadi setara presiden. Kewenangannya itu DPR bisa nyopot pejabat pemerintahan, kayak Panglima TNI, Kapolri, dan lain-lain. Padahal, pimpinan di DPR aja dari Gerindra. Masa mau tikam Prabowo dari belakang? Kalau bagi pengamat politik dari Merah Putih Strategic Institute, yaitu Nur Azhari, fungsi pengawasan DPR itu bukan berarti jadi setara presiden. Malah, ini bisa bikin ngerusak kepemimpinan Prabowo ke depannya. Nur menilai, Sufmi Dasko tuh sikapnya jadi kayak presiden bayangan, guys. Diem-diem ngatur semua hal, bersikap seperti presiden. Kalau kalian setuju apa nggak guys sama kewenangan baru DPR yang setara presiden ini? Lembaga OCCLP yang labeli Jokowi finalis pemimpin korup tahun 2024 nyatanya punya mitra media Tempo di Indonesia. Relasi OCCLP dan Tempo juga sama-sama terkait dengan George Soros yang menjadi donatur. Ketika media OCCLP akhirnya menghapus berita tentang Jokowi. LSM OCCLP yang kemarin heboh dan viral di mana-mana sudah menghapus berita tentang Jokowi. Jadi para anak abah, para pembenci Jokowi, ternak banteng, ya, Anda gagal. Anda gagal bikin framing bahwa Jokowi koruptor. Memang orang baik itu akan mendapatkan pembelaan dari alam semesta. Tuhan akan mengirimkan pembelaan yang luar biasa untuk orang yang baik. Semesta akan membela. Jadi Anda yang tuduh-tuduh kami buzzer atau apapun, terserahlah, kami bukan buzzer, tapi kami ingin membantu untuk membela orang terkasih yang telah memimpin negara kami, negara Indonesia selama 10 tahun, Bapak Jokowi. Tetap tegak berdiri, tak tersentuh oleh berita-berita yang tujuannya tidak baik. Teman-teman, para pecinta Jokowi, tetap berjuang ya. Jangan menyerah. Jangan berhenti apapun yang terjadi. Biarlah HK dan teman-teman yang saat ini sedang kelimpungan cari bukti korupsi dengan tuduh sana tuduh sini, bahkan bawa-bawa Ibu Iriana, bahkan disahkan di notaris Rusia. Padahal notaris sana sama notaris sini kan ya beda toh. Nah, kan aneh-aneh ya. Mesahkan suatu dokumen ke notaris negara lain itu menurut saya kan aneh bin ajaib gitu loh. Sepertinya kita itu lebih mendewakan negara lain daripada negara Indonesia tercinta. Tidak percaya dengan profesi-profesi notaris dari negara Indonesia, padahal di sini banyak orang hebat. Lebih percaya sama notaris-notaris dari negara asing yang mana kita tidak tahu kapasitas kinerjanya seperti apa dan kehebatannya sampai di mana itu kita tidak tahu. Perlu ada ketahui teman-teman bahwa orang asing sama orang Indonesia itu tidak ada grade perbedaan ya. Jadi bukan orang bule itu lebih keren daripada orang Indonesia, bukan orang Korea lebih hebat daripada orang Indonesia, bukan orang Amerika lebih luar biasa dibandingkan dengan orang Indonesia. Bukan orang Jepang pula yang lebih luar biasa, lebih hebat dan lebih kreatif dibandingkan orang Indonesia. Disinilah kita harus sadar bahwa orang-orang Indonesia itu sudah banyak yang top markotop, sudah banyak yang hebat-hebat, sudah banyak yang luar biasa. Jadi nggak perlu kita menyudutkan orang Indonesia sendiri, orang kita sendiri. Justru kita harus bangga
dengan produk-produk Indonesia. Kita harus bangga dengan orang-orang yang dilahirkan di Indonesia. Kita sudah berproses luar biasa sejak kemerdekaan 1945 hingga hari ini. Kita sudah berproses luar biasa untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang profesional. Orang asing sebetulnya juga kalah sama kita, tapi hanya kita aja yang punya suatu mental yang kerdil, yang menganggap bahwa mereka lebih hebat dibandingkan dengan kita. Oke teman-temanku yang terkasih, mari kita bersatu padu untuk membuat HK dan si agen makelar jual beli senjata itu kelimpungan. Oke? Salam sukses.